Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aan Kurnia. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan syariah. Capaian pembelajaran mata kuliah pertemuan kedua ini yaitu mahasiswa mampu memahami lembaga keuangan syariah. Adapun submaterinya yaitu yang pertama mahasiswa mampu memahami pengertian lembaga keuangan syariah, yang kedua mahasiswa mampu memahami pembagian lembaga keuangan syariah, yang ketiga mahasiswa mampu memahami peran dan fungsi lembaga keuangan syariah, yang keempat mahasiswa mampu memahami prinsip operasional lembaga keuangan syariah, yang kelima mahasiswa mampu memahami prinsip manajemen dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme, kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Jadi, lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur yang dilarang dalam Islam, kemudian menggantikannya dengan akad tradisional Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau lembaga keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam. Yang kedua, pembagian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Selanjutnya, yang termasuk lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu BMT atau Koperasi Penggadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Zakat, dan Reksadana Syariah. Yang ketiga, peran dan fungsi lembaga keuangan syariah. Secara terperinci, fungsi lembaga keuangan syariah yaitu yang pertama, pengalihan aset, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, transaksi, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas, yaitu unit surplus dapat menetapkan dana yang dimiliki dalam bentuk produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, efisiensi, lembaga keuangan non-bank sebagai broker, yaitu mempertemukan pemilik dan pengelola modal. Lembaga keuangan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adapun peran lembaga keuangan syariah, yang pertama membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa, yang kedua memperlancar distribusi barang, yang ketiga mendorong terbentuknya lapangan pekerjaan, dan selanjutnya prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Adapun prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah bebas maisir, bebas gharar, bebas dari haram, bebas dari riba, dan bebas dari batil. Yang kelima, prinsip manajemen dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama, dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, hubungan antara investor dan pengguna dana. Lembaga syariah sebagai intermediari institusi berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitor-kreditor. Yang ketiga, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, konsep yang digunakan dalam transaksi lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam guna transaksi sosial. Yang kelima, lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal. Demikian materi tentang lembaga keuangan syariah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di komentar atau melalui WhatsApp saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.